Siapkan dirimu. Saya beri kamu 50 untuk membeli sayur. Sayurnya? Uangnya? Apakah kau menyunatkan uang itu? Keluarga kita tidak kekurangan makanan atau pakaianmu. Kau menyimpan uang tabunganmu. Apakah kamu ingin memberikan sesuatu kepada pelacur itu? Sudahlah, Bu. Uang ini akan saya ganti untukmu. Tidak bisa. Bodoh, saya hukum kamu 3 hari tidak boleh makan. Jika ada lagi, pergi dari keluarga Sue. Sudahlah, ayo pergi. Saya akan menemanimu berbelanja. Hei. Reuni teman sekelas. Dengar-dengar kamu di Suez Finance dapat keuntungannya. Aduh. Masih bisalah. Hei, ada informasi internal pasar saham, jangan lupakan itu. Teman lama ya. Maaf, saya terlambat. Wah, si jenius dari universitas datang. Ayo kita duduk di sana. Ayo duduk di sini, ayo. Hahaha kalian. Hahaha. Tidak terima? Panggil si kaya itu datang. Hahaha. Kamu pikir wanita kaya berusia 60 tahun di daftar itu hebat? Ini kamu tidak mengerti. Wanita kaya itu ada 3 kelebihan. Punya uang, sudah tua, serpihan rumput hahaha oh ya ampun. Ini sudah tidak bisa. Ketika kamu mencuci dan memasak untuk wanita kaya, kan tidak masalah? Astaga, ini jadi suami atau jadi pelayan, ya? Haha, lepaskan. Aku tidak tahu apa yang membuat Yan tertarik padamu di masa lalu, si tampan ini. Yuyu ahaha sakit. Ah. Ah sampah. Bohong, pukul saja ah. Aduh. Apa yang kau masukkan ini? Dongga, kami hanya bicara 40, dia langsung memukul. Oh, fakta apa itu? Bukan fakta dia mencari nenek sihir, kan? Siapa yang memberitahu kalian? Tidak perlu orang lain yang bilang. Hiking Yuan, apa bedanya kamu dengan bebek? Melayani wanita? Tidak ada masa depan. Kalau seperti saya, masih butuh wanita untuk melayani. Ngomong sedikit saja sudah tidak bisa. Jangan bilang saya tidak mengingat persahabatan. Saya punya sebuah isyarat. Proyek apa? Saya punya informasi dalam pasar saham. Cari wanita kaya, dapatkan beberapa juta. Kita ini rendah dan tidak tahu malu. Cari wanita tuakan untuk uang saja, bagaimana aku bisa melakukannya? Menjadi menantu yang jahat. Aku tidak akan bersikap kejam seperti orang sepertimu. Kamu sudah pergi menjilat nenek tua. Kamu masih berpura-pura suci. Iya. Dongge membawamu bermain saham. Itu karena dia menghargaimu. Iya? Siapa yang tidak tahu Dongge adalah dewa saham? Dewa saham? Dia juga layak? Apa maksudnya? Kamu berikan aku, hei. Tuan muda, kau pulang sendiri saja. Aku bukan seorang tuan muda. Kau salah orang. Dulu, ban dan sahammu kemarin sudah naik 200 kali lipat. Saham yang mana? Aku sudah bilang padamu, itu hanya saham potensial. Yang penting tidak beli. Kamu bicara sembarangan. Ini perlu tanggung jawab dari lembaga penegak hukum. Benar-benar anak tuan besar ya. Bagaimana mungkin? Anak tuan besar bisa jadi menantu. HMPH, dulu aku diusir tanpa apa-apa. Sekarang disuruh kembali untuk bermimpi. Tua itu tidak terburu-buru. Kursi di apartemen kita tidak lama. Segar dan berventilasi baik. Lau Wu akan datang lagi untuk mencari satu. Kartu ban sudah masuk. 1 miliar. Luar biasa.
Tuan muda sekali bergerak. Langsung 1 miliar. Kembalikan ponselnya. Tunggu sebentar. Aku memuji kemampuan aktingmu. 1 miliar lagi dan 200 kali lipat. Sungguh seperti dewa yang turun ke bumi. Itu bohong, aku sudah bilang kan, kalau dia benar-benar anak orang kaya, bagaimana bisa jadi suami yang terpaksa? Benar-benar bisa bicara besar haha. Bagaimana bisa merawat wanita kaya kalau tidak bisa bernyanyi? Hahaha. Aku terbuka. Pemuda ini adalah dewa kekuatan. Oh, dewa saham. Aku takut loh. Hahaha brolong. Ternyata masih ada orang yang berani mendukung dewa saham di depanmu? Sang dewa saham, bantu aku sedikit. Hahaha, jangan bertele-tele. Bicara terus terang, enak sekali. Aku ingin bertaruh denganmu. Bagaimana kita bertaruh? Kita beli saham di kota A. Kita bertaruh pada hasil hari ini. Sebagai dewa saham, harus muncul di pasar saham. Kalau bertaruh, harus ada sedikit taruhan. Kamu bilang yang kalah harus panggil kalian ayah. Sepakat. Haha. Aku ini trader saham yang handal. Lihat dan simpan baik-baik. Pasti tidak masalah. Benar. Lalu, Dongge bisa ajari aku? Tidak apa-apa, tunggu sampai aku menang pertandingan ini. Nanti aku bawa kalian semua kaya. Hehe, kau ketawa apa? Dibohongin tapi kayak nemu harta karunia. Benar-benar tolol. Kau bicara apa sih? Begini cara naikin poin. Kenapa dia harus bilang kepadamu? Apa salahnya mencari uang sendiri? Tentu saja karena saya punya kemampuan. Tidak seperti kamu yang paling banyak omong. Hari ini saham ini pasti akan sesuai dengan yang saya katakan. Haha, ini adalah informasi dari Dewa Pasar Saham. Jangan banyak bicara sembarangan. Haha, Dongge. Dia itu Dewa Saham. Tentu saja, kentutnya hebat. Hahaha. Yanyan, ayo lihat apa yang dibeli oleh sang raja saham kita. Ah, kakek, cepat bilang. Dia membeli Honghe. Hahaha. Tentu saja kaisar kuno itu luar biasa. Hahaha. Apa? Dia memang telah mendapatkan sesuatu yang bagus. Hahaha. Tentu saja itu sesuatu yang bagus. Saham asli sudah naik lebih dari 20 hari berturut-turut. Apakah dia benar-benar dewa saham? Orang yang berinvestasi di saham tahu bahwa hari ini saham ada masalah. Hari ini pasti anjlok. Hahaha, anjlok. Duduk dan hancur. Kamu. Saat seperti ini, kamu berani masuk kota? Kamu benar-benar bodoh. Hahaha. Kamu lihat hari ini dia pasti naik. Sangat percaya diri. Berani tambah cuka. Tambah apa? Anggur antik. 500.000 per botol. Kecuali dia yang membayar. Tidak masalah. Pelayan. Ambilkan sebotol Chateau Lafite. Mari kita ucapkan terima kasih kepada Hi Gusheng atas investasi besar ini. Ahahaha. Belum tutup pasar. Jangan terlalu senang. HMPH, aku ingin lihat bagaimana kamu akan kalah. Terus tambahkan latihanku.
Oi kakak muda yang tampan, datanglah. Dongge, kamu juga bawa aku dong. Ya Dongge, bawa kita juga dong. Baiklah, kita bawa mereka semua. Ah, sungguh kata-kata yang sulit dinasihati. Roh yang mencari mati. Jangan banyak omong kosong. Lebih baik pikirkan bagaimana kamu mau menjual diri setelah kalah. Naik, naik, naik. Yang saya beli itu buah ajaib. Naik itu kan wajar. Bukan, bukan begitu. Itu adalah kelemahan monyet. Tidak mungkin. Itu benar. Hah? Laporan normal hanya serangan balik sebelum mati saja. Iya, dia hanya tumbuh sedikit saja. Mana bisa dibandingkan dengan kita? Kamu lihat dengan jelas. Ini bukan hanya sedikit fluktuasi. Sungguh, selalu menunggu. Hanya keberuntungan saja. Dongge, kita tidak takut padanya. Semua yang ada di akun dibeli. Saya juga semua dibeli. Dongge, semuanya. Beli. Naik lagi ya. Beberapa orang nih. Harus panggil ayah deh. Nggak baik dong ayahnya. Anak ayahnya. Bukannya biasa saja? Suge, kita yang berubah. Bagaimana mungkin? Apakah kamu salah lihat? Benar-benar berubah. Cepat, cepat lari, cepat lari. Hei, ada apa ini? Selesai. Semuanya selesai, jatuh ke batas bawah. Terjebak. Lalu bagaimana dengan uang kita? Segera kembalikan uangnya. Apa yang harus saya lakukan? Uang saya sudah hilang. Apa yang kamu lakukan? Anjing gila, jangan sembarangan menggigit. Saya sudah memperingatkanmu. Hari ini pasti karena keserakahanmu sendiri. Masih seluruh harta. Kamu membeli Gui Gu Honghe. Aku tidak percaya kamu tidak kalah. Jika harus mati, mati bersama. Dia sudah mencapai batas atas, naik pesat. Ah, Wang, teman sekelas. Eh, apa yang terjadi? Sekarang saatnya untuk memenuhi janji taruhan, kan? Hiking An, jangan berpikir bisa hidup kembali setelah mati sekali. Mau lepas tanggung jawab? Putri, jangan percaya dia. Apa yang bisa dia lakukan di ladang? Apa dia benar-benar tuan muda? Ah, tutup mulut. Ah, sial. Panggil saja. Wah wah, bagus. Pelan-pelan, uang minumnya.
Jangan lari, air mata masih uang kami. Ah, kembalikan uangku, Iya, iya. Katanya orang yang bunuh diri pagi tadi menang 1 juta yen. Ah, baru. Nanti aku tidak akan menerima uangmu. Kamu pasti akan memintaku. Lupakan saja, hari ini aku kehilangan uang. Istri ibuku telah menyumpahiku. Kamu hanya perlu memberitahu aku, uang bukan masalah. Oh ya. Makananku ya. Oh mobilku. Oh, oh ya mobilku ya. Makananku ya. Kau bermasalah ya, parkirkan mobil di sini. Jalan ini sangat lebar. Apakah kamu harus lewat sini? Karena kamu parkir sembarangan menghalangi jalanku. Mobil baruku sampai tergores. Segera ganti rugi. Mobilmu sudah rusak seperti ini. Kamu masih bilang itu mobil baru? Apa yang kukatakan adalah benar. Kamu mau bagaimana? Kamu yang menabrak mobilku. Aku bahkan ingin kamu mengganti rugi. Bro, kamu ini sampah. Kenapa ada di sini? Sayang, kenapa tidak tidur? Tidur apa? Berisik sekali. Ini semua karena kamu parkir sembarangan. Mobil saya tergores. Kalian yang menabrak saya. Junge adalah tunangan putri tunggal keluarga Su. Saya tidak bisa membiarkannya pergi. Oh, ini dia si pengantin hijau itu. Junge, kamu harus membuatnya membayar lebih banyak. Miss Su sangat kaya. Xia Xiaoyu, beruntung kamu adalah teman sekelas Su Yuan. Karena kamu adalah kenalan Xiao Yun, aku tidak akan berbicara panjang lebar. Harga mati 500.000. Aku tidak akan rugi. HMPH, tidak rugi. Kalau begitu, aku akan menghancurkanmu. Kamu harus berpikir dengan matang. Tempat ini dilindungi oleh Junge. Katanya dia adalah hitam. Bisa 2 kaki. Jangan sampai kamu bodoh ya. Sang dewa saham hanya omong kosong. Dia juga bisa bermain saham. Tolong parkir mobilmu jauh sedikit. Sudah saatnya? Masih mikirin mobil? Tidak apa-apa, saya bisa menyelesaikannya. Saya beri kamu 5 menit. Kalau tidak, ini bukan masalah uang yang sederhana. Saya mau cek rekaman CCTV. Lihat siapa yang menabrak siapa. HMPH, CCTV di sini semua rusak. Kamu mau cek dengan apa? Ternyata kamu sengaja menabrak saya. Omong kosong. Kenapa saya harus menabrakmu? Jangan alihkan pembicaraan. Kalian sengaja menabrak saya untuk menipu, kan? Segera cari uang dari istrimu. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kalau saya adalah seorang pemuda, tidak mau menerima lawan, aku akan menghancurkanmu sekarang. Aiyo? Aiyo? Bagaimana Jinge? Kamu sudah tidak punya apa-apa. Kamu berani memukulnya? Apa kamu takut? Jangan pikir aku tidak berani menyentilmu hanya karena ada salju. Kamu tidak perlu berharap. Kamu juga tidak berani menyentuhku. Ini hanya bisa dipukul. Siapapun yang bisa memukul, bagaimana itu membantu? Begini kamu akan mati lebih cepat. Kamu bisa mencobanya. Pergi kemana? Anak laki-laki ini agak aneh. Kita kembali dan periksa dia. Kita akan menagihnya pada kesempatan berikutnya. Hi Qin, mari kita lihat nanti. Terima kasih. Tunggu dulu. Saya akan membayar untuk biaya makanan. Tidak usah, makanan ini sudah busuk anyai.
Kamu juga bawakan untuknya dan dia lanjut makan. Terima kasih. Yeojun, sang pemegang saham, tidak akan membiarkanmu pergi. Biarkan dia datang saja. Hei, kalau kamu ingin main saham, bisa cari aku. Aku punya modal. Oh, lihat siapa yang datang. Kamu sedang melakukan apa? Aku ingin bertanya, kamu sedang melakukan apa? Kamu hanya memberi kami daun-daun busuk ini. Tapi kamu juga tidak bisa membuangnya. Benar-benar tidak tahu apa yang membuat Tang Mei terkena penyakit ular. Menikah dengan sampah sepertimu. Lagi pula, dia segera akan menceraikanmu. Apa yang kamu katakan? Sial? Apa maksudnya? Yoh, sepertinya dia tidak memberitahumu. Memberitahuku apa? Presiden Wang Group, Wang Gang, sangat menyukai Suren. Kau rasa Suyuan akan memilih sampah sepertimu. Lepaskan aku. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Rosa, apa kamu baik-baik saja? Ini yang kamu sebut pengaturan yang baik? Aku sudah percaya padamu. Aku, aku. Tuan Wang, Anda tidak marah, kan? Saya kan sudah membawa para peserta di sini. Jadi, apa yang terjadi ini? Tuan Wang, Anda bilang sikap kalian sekarang ini. Saya rasa kita tidak perlu bekerja sama lagi. Tuan Wang, saya pasti akan mengatur pemikiran Anda dengan baik. Kamu mau apa datang ke sini? Apakah kamu ini menjual diri demi kehormatan? Bukankah itu semua karena kamu, seseorang yang tidak berguna, hanya tahu hidup enak dan menunggu mati? Kalau tidak, orang itu sudah lama memikirkannya. Bu, jangan bicara lagi. Anakku, jangan salahkan ibu yang kejam. Seandainya ibu lebih berusaha sedikit, tidak akan sampai seperti ini sekarang. Apakah kalian sudah berdiskusi? Tuan Wang, tolong biarkan saya. Saya sudah menikah. Yang Zi tidak peduli dengan barang-barang yang dipakai untuk bermain saham. Wang selalu bisa mengatakan untuk membunuhmu dalam satu gerakan. Aku akan memberitahumu. Kamu tidak memiliki pilihan. Aku tidak meremehkan orang seperti kamu. Aku hanya akan memperlakukan ini sebagai bantuan untuk mendidikmu. Tidurlah denganku. Pelajari tentang kamarku dan dia tidur bersama. Kau mati saja rugi uang. Meski aku tidak menyebutkan urusan ayahmu. Tapi kau sudah lama bersama orang ini yang sia-sia. Apa untungnya kau dapat darinya? Selain melakukan pekerjaan rumah tangga, apalagi yang bisa dia lakukan? Benar, aku sudah lama mengatakan padamu untuk cerai. Sekarang tepat waktu. Sue, pikirkan baik-baik. Ayahmu menyebabkan kerugian dan juga menyelesaikan utang. Aku belum menghitung denganmu. Aku. Kau sudah cukup berbicara. Aku tidak akan membiarkan rencanamu ini. Benarkah? Aku adalah suaminya. Suami, apa yang kamu lakukan ini adalah hasil dari pernikahan. Kalau begitu kita juga suami istri. Tidak boleh kalian menghina dia. Hewan sialan, aku pikir kamu sudah hidup cukup. Jangan bergerak. Yuan-Yuan, panggil ibu. Kuharap, demi keluarga. Kepalamu saja nodet. Baik. Haha. Pemilihan nama. Hehe. Apa maksudnya? Pak Wang bisa menemaniku.
Tapi aku punya satu permintaan lagi. Suyan, kamu sedang ngapain sih? Di dalam tidak ada buku. Sial, kalau dibilang kasar, kamu itu cuma seorang pencuri. Kenapa masih belum ada kemajuan? Kerugian 300 juta sudah bukan angka kecil. Nona Su membuatku sangat canggung. Jika kamu tidak setuju, saya bisa pergi sekarang hahaha. Saya suka kamu yang keras kepala. Bilang saja. Masih butuh berapa? 5 juta. Shinrui, saya minta maaf padamu. Uang ini dianggap sebagai kompensasi untukmu. Semoga di masa depan menikahi istri dan hidup dengan baik. Dia berani mengambil uangmu, seandainya dia sedikit saja seperti pria. Kamu tidak akan berada dalam keadaan seperti ini. Uang sedikit ini saja berani bersikap sombong. Ambil uangmu dan cepat pergi. Kamu itu siapa? Berani sekali bicara seperti itu padaku. Jangan kamu terlalu dipikirkan, dia hanya mencuri. Bersujudlah padaku. Minta maaf padaku. Bukankah hanya 300 juta? Ingin tidur dengan sekumpulan sampah? Apakah di sini ada tempatmu untuk berbicara? Cepat pergi dariku. Sayang, sebenarnya aku bukan. Kau benar-benar bukan manusia. Kamu ini serigala putih yang meremehkanku. Dua konyol, kau belum membuatnya bersujud. Beri maaf kepada bos kami. Bersujudlah kepadaku. Istriku percayalah padaku. Mari kita pergi bersama. Aku perintahkan kau pergi. Pergi. Istriku, hal lainnya aku bisa menjanjikannya padamu. Tapi sekarang, kau bisu atau apa? Aku perintahkan kau pergi sekarang. Hahaha, benar-benar pertunjukan yang besar ini. Hahaha. Masalah kami sebagai pasangan tidak bisa kau campuri. Kau hanya anjing keluarga Shu. Dengan alasan apa kamu berani menantang saya? Hanya dengan kenyataan bahwa saya tidak membutuhkan uang kotormu untuk membuat keluarga Su bertahan hidup. Bagus. Sebarkan berita. Mulai sekarang, siapapun yang berani mendekati keluarga Su, sama saja dengan berurusan dengan saya. Tuan Wang. Tidak. Liu Sui, kamu sudah cukup. Sebelum jam 12 malam besok, aku tidak ingin melihat Suyan. Kalian yang sudah berjanji, bersiap-siaplah untuk menghilang. Suyan, jika kamu tidak menyelesaikan masalah ini, keluargamu akan mati. Cepat, cepat pergi selamatkan rumah sakit. Aku tidak akan pergi, aku akan mencari cara. Kamu, apa yang bisa kamu lakukan? Itu kan 3 miliar. Cerai, cerai, segera cerai. Aku demi anakmu. Sudahlah, apa gunanya kamu mengamati sekarang? Sayang, kamu percaya padaku. Aku benar-benar bisa mendapatkan 300 juta. Cukup, kamu jangan tidur. Aku sekarang tidak ingin melihat akhir. Kau pergi. Huzi, apakah kamu sudah memutuskan untuk berinvestasi saham bersamaku? Kamu di mana? Aku akan datang mencarimu. Hahaha, Dewa Saham. Kita sudah kenal hampir 3 tahun, kan? Iya, dan sudah 3 tahun saya memberi harga padamu. Kamu tidak mengeluarkan sepeser pun. Hahaha, saya punya 5 juta. Apakah transaksi ini jadi? Jadi. Hahaha. Bos, berapa harga sawi? Yuan. Kau mau mencuri uang? Hanya 5 yuan? Kau masih ingin atau tidak? Ah,
Apa ini orangnya? HMPH. Apakah kita harus bermain saham di sini? Bagaimana aku bisa menabung kalau tidak jual sayur? Apakah kita ingin membeli grup KT? Tidak beli. Lalu kenapa kamu bicara begitu semangat? Hari ini juga tidak ada hasil. Ayo kita pindah tempat. Metode tim ini tidak pernah berubah. Tim M adalah pekerjaan baru tim. Lalu mereka membidik orang lain. Kita membidik dia. Saya yang akan mengoperasikan akun dan kata sandi. Kelompok M adalah ikan besar. Asalkan operasinya besar. Bisa untung 500 juta tidak menjadi pertanyaan. 51. Ketika diskon menjadi 30, panggil saya. Ih, jual sayur, jual sayur. Sayuran segar nih, Wangsan, kamu begitu hebat. Bagaimana kamu bisa membawa menantu? Karena cinta. Lalu mengapa kamu tidak memberitahu istrimu bahwa kamu adalah dewa saham? Kamu tahu tidak? Terlalu banyak uang juga bisa membuat sebuah keluarga berantakan. Wah, akhirnya kamu diusir dari cerutu. Siapa ini? Arogan. Suyan, akhirnya dia tidak bisa menahannya lagi, kau memang lemah sekali. Hahaha. Rumah Su berhutang 3 miliar pada keluarga kerajaan. Dia meminta Suyan untuk menemaninya. Apa urusannya denganmu? Ada hutang, ada urusan, tapi orang lain bisa memilih. Suyuan bisa memilih, dan aku juga bisa memilih. Hahaha. Ulangi lagi. Lepaskan, kalau tidak nanti kau akan menyesal. Ai, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Lepaskan, jangan terburu-buru. Kamu juga berani menjual sayur. Kamu harus bayar. Apa? Jangan injak sayurku, bayar. Uang ini cukup nggak buat beli sayur? Kenapa nggak cukup? Hahaha. Kamu ini nyawa yang buruk, cukup makan segini saja. Hahaha. Kau berani memukulku. Kau tahu aku siapa? Ayo. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Minta maaf padaku. Kau mau memukulku lagi. Aku akan membuatmu tidak bisa tinggal di laut. Kalau begitu aku akan memukulmu sampai mati. Jangan dipukul Aku salah, hei. Jangan sok berkuasa. Aku pasti akan membunuhmu. Kau. Anjing dewa, ada apa? 30 yuan, baiklah. Haha. Saya kaget, baru saja ada yang bertransaksi 500 juta. Bagus sekali, istri saya selamat. Tuan muda, kamu benar-benar hebat. Tuan muda apa? Saya. Saya bilang tuan muda. Hamba menyampaikan salam kepada Anda. Cara yang bagus, ternyata telah mengawasi saya selama 3 tahun. Ini juga demi keselamatan Anda. Jangan berbohong. Dulu Anda yang memukul saya hingga setengah mati. Membuang saya. Sekarang berpura-pura seperti ini. Pemuda, saya tahu Anda marah pada saya. Saat Anda kembali ke keluarga ini, tua saya akan melakukan pembunuhan. Tutup mulutmu, saya tidak akan pergi dengan Anda. Tuannya sudah mengetahui kebenaran di balik insiden itu. Nyonya muda telah dikeluarkan dari rumah. Lalu bagaimana? Apakah Anda pikir dengan membicarakan wanita hina itu, saya akan pergi bersama Anda, Tuan muda? Apakah Anda tidak ingin tahu mengapa Wang Gang tidak mau melepaskan Suelian?
Apa maksudnya? Selama Anda kembali ke keluarga, hamba akan menyelidiki semuanya untuk Anda. Apakah kamu mengancamku? Saya berani, hanya saja ini adalah waktu yang sangat khusus, jadi cara yang sangat khusus juga. Baiklah, biarkan aku kembali. Baik, tetapi kamu harus melakukan 3 hal untukku. Pertama, istriku hanya bisa suyuan. Kedua, berikan aku teh tawar dan izin cuti. Ketiga, 3 tahun kemudian aku akan kembali ke langit. Selama waktu itu, semua tindakanku tidak boleh terganggu. Tuan keluar dan berpesan padaku bahwa apapun permintaanmu harus memenuhi 3 hal ini. Tidak ada masalah sama sekali. Kartu hitam ini sudah di-restart. Jumlah kredit 1 miliar tersedia untuk digunakan. Selain itu, ada juga properti di kota Haixi milik keluarga He. Xiao Chai adalah presiden eksekutif cabang perusahaan. Anda bisa memberitahu dia kapan saja. Sudah kudengar, ayo pergi. Tuan muda, saya pergi. Saya pergi ke bank untuk mentransfer uang. Ada hal yang harus saya beritahu Anda. Tuan, bisakah Anda membantu saya menarik uang? Baiklah, silakan ikuti saya. Di sini, saya adalah pelanggan VIP di bank ini, tolong dengarkan saya. Oh, Tuan Jin, kamu datang? Segera suruh orang mengantar kamu ke MAG. Hiking Yuan, kenapa kamu di sini? Manajer jelas-jelas saya yang datang lebih dulu. Kenapa kamu memberikannya lebih dulu? Tuan Ding memiliki simpanan jutaan di bank ini. Perlakuannya tentu berbeda. Hahaha. Kamu ini sampah, mungkin bahkan tidak bisa mengeluarkan beberapa ratus. Hahaha, Tuan. Ini khusus disediakan untuk pengguna besar. Beberapa ratus, kamu pergi ke ATM di depan. HMPH. Inilah sikap terbesar untuk membeli mobil di Haixi. Aduh, sungguh tidak mengerti kenapa kakek bisa menyukai sampah sepertimu. Cepat pergi dariku. Kamu tidak layak memanggilku istri. Kamu segera akan diusir dari keluarga Su. Istrimu sebentar lagi akan menjadi istri orang lain. Berharga hahaha. Di sini adalah ban terbesar di laut. Kenapa? Kamu masih mau memukulku? Tuan, ini bukan tempat kamu sembarangan berulah. Ya, kalau aku tetap mau bertransaksi di sini, bagaimana? Kalau di kartu kamu ada beberapa juta, aku tetap bisa melayani kamu dengan kembalian. Kartu hitam. Ini pasti palsu kan? Seluruh Sujiang tidak ada satupun kartu hitam. Kita pernah menggunakan kartu hitam yang mana? Masih untuk kencan. Kalau mau memalsukan orang, setidaknya harus buat yang lebih nyata, kan? Tuan Ding benar. Aku juga tidak pernah mendengar kapan kartu hitam bertatahkan emas diterbitkan. Sungguh konyol. Jangan berpura-pura di sini. Keluar dan antre beberapa hari. Kau yang bilang siapa yang punya simpanan lebih banyak akan punya hak istimewa. Kau bahkan belum melihat saldoku sudah mau mengusirku. Terlalu berlebihan, kan? Hahaha, ini bikin aku tertawa mati. Aku dan Kapu sudah lebih dari 100.000 di kartu ini. Kalau ini lebih dari itu, aku akan membayar 10 juta padamu. Hahaha, benar. Kalau ada beberapa juta, aku tidak akan jadi manajer lagi. Nanti jangan salahkan aku. Kamu pikir aku takut padamu? Seorang penjual sayur yang hanya sampah, ya? Jangan meremehkan orang. Seorang penjual sayur juga bisa jadi orang kaya. Apa yang terjadi di sini? Xiao San? Oh, kepala cabang. Itu dia. Dia membuat keributan di sini. Kepala cabang. Bagaimana mungkin ada orang sembarangan seperti anjing dan kucing di VIP 4 Anda? Ini bahkan mengganggu pengalaman saya. Xiaoye Ding sungguh minta maaf. Saya akan segera menyelesaikannya. Tuan ini, tolong keluar. Kenapa saya harus keluar? Kamu membawa kartu palsu dan bertindak sembarangan di sini. Jelas sekali ini adalah tindakan yang tidak masuk akal. Apakah kamu punya bukti bahwa kartu yang saya bawa adalah palsu? Kartu apa? Dia membawa kartu hitam dengan lingkaran emas. Bisa tunjukkan pada saya? Kartu ini sepertinya agak familiar.
Permisi, Tuan, anak dari keluarga mana? Anak dari keluarga mana? Dia baru saja menjual sayuran di pinggir jalan. Tuan, simpan uang kembalian Anda dan pergi ke loket luar. Inilah sikap bank Anda. Apakah saya perlu mencari bank lain untuk menyimpan uang? Jika Anda merasa tidak puas, kamu bisa mencoba bank lain. Hahaha, cepat pergi dari sini Campa Betelnut. Kau tidak pantas berada di sini. Semoga Raja dapat mengingat apa yang baru saja kau katakan. Tolong bantu saya ambil semuanya. Tuan ini, bank kami tidak memiliki banyak uang tunai. Bisakah menggunakan metode lain? Aku ingin uang tunai. Sekarang juga. Attitude Anda membuatku tidak nyaman sekarang. Aku tidak ingin melakukan transaksi di bankmu sekarang. Pak Direktur, lebih baik Anda sendiri yang menanyakan ini. Ada apa denganmu? Apakah perlu kontrak untuk urusan kecil seperti ini? Kamu cukup memberinya uang dan selesai. Saya benar-benar tidak lupa. Dia. Atau Anda yang datang saja. Ini adalah tahun baru Imlek, kan? Jangan terkejut. Segera ambil uangnya. Bukankah Anda bilang menghormati pilihan saya untuk pergi ke bank? Tadi saya baru saja merasa diremehkan. Kamu orang besar hati. Jangan dibawa hati. Kamu hanya dengan sekali bicara ingin aku memaafkanmu. Jangan khawatir, pasti akan kuberikan penjelasan. Tidak perlu, aku juga malas menjelaskannya padamu. Lebih baik langsung bayar saja. Paling tidak dia tidak ingin melihat. Pak Kepala Bank, ini matamu yang buta. Bagaimana biasanya saya mengajar kamu? Kepala, saya ini orang yang meremehkan orang lain. Masih minta maaf kepada orang lain. Apa yang terjadi? Kenapa saya harus minta maaf padamu? Sudahlah. Saya juga bukan orang yang tidak mau mengalah. Tadi dia bilang kalau di kartu saya tidak ada 1 juta. Langsung berhenti kerja. Kamu lihat siapa yang seharusnya berbuat seperti itu. Kamu tenang saja, karena dia sendiri yang mengatakannya dan menarik saya. Biarkan dia datang sendiri. Dia datang. Kamu dipecat, jadi tidak perlu datang. Kepala bank adalah orang yang mengatakan bahwa kamu ingin memberikan perlakuan khusus kepada Tuan Mudalin. Tuan Mudalin, kamu bilang jangan pergi. Dia sudah lama melarikan diri. Dia tidak bisa membayar 10 juta ini, tapi tidak ada risiko yang besar. Tuan Hi, Anda yang besar tidak akan membiarkan anak muda ini pergi, kan? Hari ini sama seperti biasa. Mulai besok, urusan maritim tidak akan ada lagi yang bisa diharapkan. Sekarang kartu ini sudah berubah menjadi 300 juta. Menurut Anda? Ini berasal dari mana? Kangxi, sepertinya. Xiao Peng. Kau harus datang, ya? Aku akan biarkan Yan menunggu di rumah. Oh, baik. Kau datang sini. Nanti Ding Peng akan datang. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini, ya. Ibu, aku sudah menikah. Aku adalah seorang istri yang sudah berhusban. Bagaimana mungkin suamiku, He Tianyuan, pantas menjadi suamimu? Jika bukan karena dia, kamu sudah lama menjadi istri kaya dari keluarga terkenal. Dia masih berani hidup di dunia ini. Baiklah, kamu sudah berkata sebelumnya, dia tidak punya. Tapi selama beberapa tahun ini, perhatiannya sangat teliti terhadapku. Bahkan jika memelihara anjing, pasti ada perasaan kan? Aku bahkan lebih baik memelihara anjing. Pokoknya dia suamiku. Aku tidak akan setuju. Dia baiknya bagaimana? Kau masih membelanya seperti ini. Mama, kenapa kamu tidak mau menerima dia? Xiao Peng sudah datang jangan ragu-ragu. Bawa banyak barang seperti itu, cepat masuklah. Datanglah. Duk He Qingyuan. Saya marah ketika dia menyebutkan orang ini yang tidak berguna. Dia tidak ada, jadi tenang saja. Bagaimana keluarga Su masih memperlakukan He Qingyuan sebagai orang yang tidak berguna? Teman-teman datang.
Ayo, ayo. Santai. Yan, Ding Peng, muda dan berbakat, selalu menyukaimu. Segera cerai dari sampah itu. Menikahlah dengan Ding Peng. Ibu. Lin Peng, bisakah kamu mendukungku? 300 juta? Pasti aku akan mengembalikan pokok dan bunganya. Kamu meminjam uang dariku. Hari ini aku melihat He Qingyuan pergi ke Ban. Bukannya dia tidak mungkin menggunakan cek dari Pak Wang untuk mencairkannya? Tidak mungkin kan? Wah, itu 500 juta loh. Ternyata uang itu bukan miliknya. Aku kaget. Saudari Li, kau tahu semua perasaanku padamu. Aku sudah menikah. Kau tidak perlu mengatakannya lagi. Aku tidak peduli. Hanya jika kau setuju untuk menikah denganku. 300 juta bukan masalah. Tentu saja saya setuju. Aku Yan. He Junyuan telah menyinggung Wang Song. Jika kamu tidak mengganti kerugian ini, kamu tebak dia akan bagaimana? Kamu dan dia bercerai. Itu baru menjaga keselamatannya. Selama kamu bercerai dengannya besok, kita bisa langsung mengurusnya. Setelah proses ini selesai, uang akan segera. Kamu pertimbangkan dengan baik ya. Besok, kantor pernikahan menunggumu. Jinpeng, apakah kamu masih berani datang? Kau datang untuk mengantar teman, kan? Kurang pamer deh. Itu sama sekali bukan uangmu. Maksudmu apa? Pamer saja terus. HMPH, besok kau akan diusir. Hahaha. Kau mau apa? Masuk sini. Di depan kakek, aku langsung keluar. Besok kalian akan bercerai. Sayang, kamu ingin bercerai dariku. Baiklah, seharusnya jika kamu sedikit sukses, tidak akan membuat dia mengorbankan diri untuk menyelamatkan keluarga ini. Jika ada yang bisa disalahkan, itu adalah proyek cicilanmu yang berantakan. Dan proyek senilai 300 juta yang juga gagal. Kalau tidak bisa menggantinya, keluarga Su akan hilang. 300 juta itu masih kurang? Tentu saja itu uang yang tidak akan kau dapatkan seumur hidupmu. 300 juta ada di sini. Sedikit variasi. Uang ini bukan dari keluarga Su. Aku sudah bilang padamu untuk tidak memberinya uang saku. Kamu masih memberinya 1.000 yuan setiap bulan. Simpan kartu itu. Uang saku yang kamu punya tidak cukup. Ini kartu hitam edisi terbatas. Bagaimana cara menyelesaikan masalahmu? Sudahlah, kamu setiap hari makan dan tinggal di rumahku. Dari mana kamu mendapatkan kartu hitam itu? Percayalah, ini benar-benar kartu hitam. Aku mendiskriminasimu. Jangan bilang diskriminasi. Kau adalah pewaris keluarga kaya, kan? Kau sudah tahu. Kapan kau bisa lebih berusaha sedikit? Besok pagi, sebaiknya kau muncul di kantor catatan sipil. Kalau sampai mengganggu urusan besar Yanyan, kau lihat saja bagaimana aku menanganimu. Istriku, aku akan menyelesaikannya. Maaf 0,3 derajat 29. Tidak tahu Tuan Muda ada perintah apa. Hamba tua akan segera menyelesaikan dua hal. Yang pertama besok kamu beritahu istriku. Katakan bahwa keluarga Ho akan bekerja sama dengan mereka. Pertama-tama kirim 3 miliar sebagai deposito dan mulai rekrutmen. Yang kedua, aku minta kamu menyelidiki semua hal tentang Ding Peng dan Wang Gang. Bahkan aku ingin tahu warna celana dalam yang mereka pakai. Kalian kemarin tidak berdiskusi dengan baik. Xiao Peng, jangan terburu-buru. Waktunya belum tiba. Mungkin sebentar lagi akan datang. Bagaimanapun juga, aku punya satu permintaan. Aku sama sekali tidak mengerti prosedur yang biasa ini. Yanyan, bagaimana kalau kamu telepon dan minta kabar?
Mama bilang kenapa tidak datang? Kau bodoh, kenapa kau harus bersatu dengan sampah itu? Mama kalau dia benar-benar tidak datang hari ini, kita akan paksa perceraian di pengadilan. Perceraian ini pasti terjadi. Istriku, aku beli ikan favoritmu. Dan juga udang rica-rica favoritmu, ya. Jangan buang-buang waktu. Segera urus prosedurnya. Kamu tidak berpikir bisa memperbaiki ini dengan trik kecil, kan? Aku akan masak makanan kesukaanmu. Aku akan ingat semua hobi kamu. Jika tidak bercerai, aku akan selalu mendukungmu. Merawatmu. Jangan bercerai, ya? Mari kita pulang. Kamu pulang ke rumah, aku bisa apa? Aku bisa memberinya 300 juta. Kamu bisa mendengarnya? Hanya 300 juta, kan? Siapa bilang kamu pasti? Apa maksudmu? Apakah kamu ingin menipu Suyuan? Semua harta yang kamu harga ada di tangan ayahmu. Dari mana kamu punya hak itu? Harus mengerti 3 arti. Apa yang dikatakan si gemuk itu benar. Jangan coba-coba memprovokasi saya. Kali ini penjahatnya akan segera saya tangkap. Sungguh dia merencanakan dengan sangat baik. Nanti saat prosedurnya selesai, dia tidak akan bisa mendapatkan uang. Yakin tidak bisa berbuat apa-apa terhadap permohonanmu, kan? Hentikan. Halo, selamat siang. Selamat siang, apakah ini manajer Suyuan dari grup Su? Saya Chai Jin, ketua grup Hi. Saya ingin membahas kerjasama dengan Anda. Oh, benar. Saya Wu Shiji. Ungkap Pak Wu, uang muka 3 bulan sudah ditransfer ke rekening perusahaan Anda. Detil kerjasama bisa kita bahas lebih lanjut nanti. Mengapa grup Wu ingin bekerja sama dengan saya? Kemampuan Pak Wu di dunia keuangan sudah dikenal semua orang. Tentu saja kami senang bekerja sama. Oh, apa yang terjadi? Sue, kamu sudah menyelesaikan urusan dengan pemimpin Wang. Tidak juga. Ada apa? Tadi ada yang mentransfer 300 juta ke perusahaan kita. Mereka bahkan ingin bekerja sama denganmu. Bukankah itu Wang? Karena uangnya sudah masuk, kamu segera bayar kompensasi. Yang lainnya biar tetap di perusahaan saja. Nanti kita bicarakan. Iya, itu kamu yang melakukannya. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Yang menelepon. Yang melakukan banyak panggilan. Membuatmu begitu abnormal. Seorang klien mencari saya untuk bekerja sama. Saya mendapat deposit 300 juta. WeChat Anda telah ditinggalkan. Apa yang kamu katakan benar? Siapakah kesepakatan yang begitu besar? 300 juta bilang langsung saja. Apa yang cocok untuk dilakukan? Itu yang cocok adalah keluarga pertama. Sayang, jadi kita tidak perlu bercerai lagi. Tidak bisa, harus bercerai. Aji, cepat urus dokumennya, agar aku juga bisa meminjamkan uang padamu. Tapi, jangan cuma begitu. Bulan lalu baru saja dimulai. Nanti saya akan membantu Anda mencari orang khusus di rumah keluarga Yo. Apa yang masih Anda pertimbangkan? Apakah Anda masih berpikir He King Yuan bisa tinggal bersama Anda seumur hidup? Pergi. Saya ingin pulang. Sue, apa maksudmu? Maaf, yang kusuka itu bukanlah. Oh, kamu bingung. Ibu, aku tahu apa yang harus kulakukan. Terbaik untukku. Jika kamu terus bersikap seperti ini pada Syarah, maka aku harus pergi. Mematikanmu. Apakah kamu pernah menyesali hari ini? Mereka semua sudah pergi. Ceritakan, ada apa ini? Apa yang dikatakan istri? Jangan berpura-pura bodoh, bicarakan soal grup Roche. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Sayang, itu kamu yang bilang. Segala yang aku makan dan minum adalah uangmu. Bagaimana mungkin aku mengenal kelompok Luo? Benar-benar bukan kamu. Meskipun aku mengenal orang dari grup Hi, memindahkan 3 miliar dana juga bukan sesuatu yang bisa kukendalikan. Aku pikir dia memang pewaris kelompok Mahakaya.
Sepertinya kupikir terlalu jauh. Ayo pulang dan pikirkan lagi. Baik, mari kita pikirkan di rumah. Keluarga Su ini benar-benar hebat ya. Apa yang Anda katakan? Ini semua berkat bisnis besar Pak Wang. Dalam semalam mengumpulkan 300 juta. Saya tidak punya kemampuan sebesar itu. Pak Wang, lihat, kompensasi ini juga belum lengkap. Masalah ini sudah berlalu, tentu saja sudah berlalu. Ini sesuai karena kalian sudah bekerja sama. Saya tidak bisa mengubahnya, kan? Jangan bilang begitu, Wang. Saya mendengar mereka memang meminta Su Yan untuk bekerja sama. Iya, benar. Su Yan benar-benar karismatik ya. Sampai di ujung lidah saya. Apakah masih ada yang berani menyelamatkannya? Pak Wang, kalau tidak ada lagi hal lain, saya akan pergi duluan. Tunggu dulu. Ada lagi hal lain, Pak Wang? Kompensasi sudah dibayarkan. Tapi kamu yang melakukannya, membuatku iri. Masalah Kaisar mungkin sudah berlalu. Apa yang kamu katakan, Wang? Saya tidak mengerti. Kamu tidak mengerti. Kamu berusaha menjebak dirimu sendiri. Paman keduaku, kamu pikir aku tidak tahu tentang hal-hal yang mencurigakan? Wang, kamu bercanda. Bagaimana mungkin saya melakukan hal seperti ini? Ini semua adalah bukti. Berikan kamu padaku. Hahaha. Saya akan meledakkanmu. Kamu tidak bisa bunuh diri. Hahaha. Tuan Wang, saya baru saja bercanda. HMPH, saya tidak punya bukti. Tapi di kantor saya ada kamera pengawas. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Minum teh, kita bicarakan perlahan. Saya ingin kamu membantu saya melakukan dua hal. Bantu saya dengan walnut Sueyan 2. Temani aku membuat lapisan dalam cerutu. Dengan kemampuanmu, Wang, kamu sepenuhnya bisa bernegosiasi dengan Suelian. Mengapa harus menipu Zhongxiang? Katakan saja, setuju atau tidak. Saya setuju. Hei, ingat untuk kembali ke kantor. Hal yang tepat, saya tahu. Suyan, Anda telah melakukan pekerjaan yang sangat baik kali ini. Kakek, Anda terlalu memujiku. Kali ini juga karena reputasi baik dari keluarga Su. Jadi mereka merasa cocok untuk bekerja sama dengan kita. Mereka menunjuk Anda untuk bertanggung jawab atas proyek ini. Jika hasilnya baik, saya akan mengangkat Anda menjadi wakil direktur. Saya pasti akan menyelesaikan tugas ini. Saya menolak. Apa pendapatmu, kakek? Apakah kamu sudah lupa tentang urusan kerajaan? Apa maksudmu, Teruskan, proyek kerajaan itu dihancurkan oleh Snow Overlord. Dia bahkan melarikan diri karena takut dihukum. Apa kamu begitu khawatir sampai menyerahkan proyek itu? Ada benarnya yang dikatakan. Saya belum menyelidiki masalah kakek dan ayah saya dengan jelas. Lagi pula, yang ditunjuk untuk mengelola adalah saya. Selama proyeknya selesai dengan baik. Apakah mereka masih peduli siapa yang mengelola? Kakek, diamlah. Apa yang dikatakan Susiang ada benarnya. Kalian dari rumah kedua memang telah berbuat salah. Saya harus berhati-hati nih. Kakek, kalau tidak aku tidak akan tertawa pada Swear. Apa maksudmu? Kita bertanggung jawab masing-masing, dengan kerjasama departemen. Yang menyelesaikannya dengan baik yang keluar bertanggung jawab. Bagaimana jika menyelesaikannya dengan buruk? Kalau begitu tinggalkan tempat belajar. Kalau begitu, sepakat. Sepakat. Nyonya dan Tuan Muda memerlukan kita melakukan apa? Awasi orang-orang keluarga Shu. Laporkan kepadaku segera jika ada sesuatu. Ya. Oh ya, bagaimana dengan Tuan Muda? Wang Gang terus menyelidiki keluarga Su. Kehilangan mertuamu juga ada kejanggalan. Lakukan penyelidikan sepenuh hati. Hidup harus ditemukan. Mati harus ditemukan. Ya. Hiking Yuan, apa yang kau lakukan?
Kau berani membuat masalah lagi? Maaf, dia cuma sampah. Jangan dibandingkan dengan dia. Tidak tahu malu berani membuka payung di depanku. Ibu, ini adalah Presiden Grup Deshi, Chai Jin. Saya datang untuk menjadi supirnya. Benar, orang yang memukul saya di depan saya. Kau terlalu nekat. Maafkan saya, Bos Chai, itu salah saya. Saya yang salah. Jangan pernah memperhitungkan saya. Anak laki-laki Xiaohi di rumah kami bisa menjadi supir Anda. Itu adalah keberuntungan 3 kali lipat. Kalau ada sesuatu, suruh saja dia. Pak Chai, lihat, sudah siang. Mari kita makan bersama. Aduh, makanan di rumah sudah siap. Mari kita pulang makan. Ayo, 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 ayo. Kenapa kamu dorong saya? Saya ingin juga membangun hubungan dengan Emer Chai. Emer Chai sangat sibuk dengan pekerjaannya. Bagaimana kita bisa mengganggu dia? Ibu, apa sebenarnya hubungan Anda dengan keluarga Ho? Saya hanya supir Emer Chai. Keluarga Ho mempekerjakan saya sebagai supir Emer Chai. Hanya begitu saja. Betul-betul ya. Kamu masih mau menipu aku. Grup Hi akan mempekerjakan menantu untuk 4.000. Dan kamu juga berkeluarga dengan nama Hi. Hanya karena aku bernama Hi, Chandance merasa dekat denganku. Itulah sebabnya dia memintaku. Apakah kamu percaya padaku? Sayang, jika saya adalah orang yang tepat, lalu mengapa saya memilih untuk menjadi menantu? Kamu bilang, kan? Apakah saya benar-benar berpikir terlalu banyak? Sayang, tunggu saya menyelesaikan urusan keluarga, lalu saya akan memberitahumu kebenarannya. Kamu tidak melihat dengan baik, ya? Manayer Su, maaf, maaf. Kamu ini orang dari mana? Baiklah, aku segera persiapkan rapat. Aku akan membantumu membersihkannya. Apakah ini bisa? Mengapa tidak? Bukankah kamu masih harus mempersiapkan rapat? Bagaimana jika terlambat? Ini akan merepotkan manajer Su. Dokumen ini harus diletakkan di kantor Nona Su. Aku tahu, cepat pergi. Oke, aku ingin tahu bagaimana kamu menangani ini. Kak, jangan salahkan aku. Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu sendiri. Terlalu menarik perhatian. Verifikasi data grup. Apakah semuanya sudah dicek? Tidak ada masalah. Semuanya sudah dicek. Baiklah, kamu bisa pergi dan bekerja. Kakak, lama tidak bertemu ya. Kamu adalah Xiao Yun. Kita akan berkumpul untuk reuni kelas besok. Kamu pasti harus datang, ya? Baik. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa. Makan sayur? Ayo makan sayur. Xiao Yu, terima kasih telah membawa kami untuk mengerjakan proyek. Iya, kalau tidak, bagaimana mungkin kami bisa bergabung dengan grup yang tepat? Semua berbicara tanpa belajar. Bicara saja yang tidak relevan. Hahaha. Asalkan semua mengikuti saya. Uang bisa kita hasilkan bersama. Junda, sangat dermawan. Ya, tidak seperti yang itu, yang meminta bantuan dan selalu mengulur-ngulur. Aduh, dia itu putri dari keluarga Su. Bagaimana mungkin dia tertarik pada kita? Iya, iya betul. Ayo, 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 ayo. Aduh, kalian lagi ngobrol apa sih? Kok tampak senang sekali? Putri, kenapa membawa suami yang tidak diinginkan juga? Apa maksudmu? Semua yang hadir di sini adalah orang-orang terkenal. Dia seorang menantu tidak layak untuk duduk bersama kita.
Xiao Xiao Yu, kamu sudah berlebihan. Apa kamu belum cukup dipukul terakhir kali? Kamu. Kata suci. Kali terakhir kamu menggores mobilku dan juga memukulku. Ini belum selesai. Kamu harus membayar saya 500.000. Ada hal ini. Mereka yang menabrak mobil saya. Suami saya adalah mitra yang tepat. Apakah dia akan menganiaya kamu? Cocok untukmu juga? Omong kosong, saya akan membunuhmu. Kalau punya kemampuan, silakan datang. Kenapa kamu yang bayar? Ini jelas bukan kesalahanku. Xiao Xiaoyun, kamu kan cuma mau menipu uang. Ambil saja untuk pilihanmu. Mulai sekarang kita putus hubungan. Lau Pao, ini kamu. Bagaimana aku bisa tidak mempercayaimu? Mulai sekarang, keluarga Su akan sepenuhnya memboikotmu. Suyan, kamu telah merusak proyek yang tepat. Kembali satu persatu. Proyek yang tepat mengalami masalah. Kakek memanggilku kembali. Baiklah, kamu kembali dulu. Kamu tenang saja di sini. Aku akan mengatasi masalah ini. HMPH, istri Anda sendiri bahkan tidak bisa menolong dirinya. Apa ada gunanya kekuasaanmu yang lain? Bahkan harus merunduk minta maaf kepada kami. Masih ada ruang untuk negosiasi tentang hal ini. Bagaimana jika saya tidak setuju? HMPH, tidak setuju? Maka aku akan menghancurkanmu. Ada perintah apa, Tuan? Buat mereka. Dia adalah putra mahkota. Benar-benar pertunjukan yang bagus. He Qinyuan, dari mana kamu mengundang aktor profesional seperti ini? Kamu bidadari? Jangan tarik saya kalau kamu mau mati. Suamiku, kenapa kamu memukul saya? Ya, dia tidak tahu. Tolong tebus kesalahanmu. Cui, apa yang Anda lakukan ini? Ini adalah pewaris grup He. Anak sulung keluarga He Qinyuan. Dia bukankah datang untuk melamar? Saya adalah menantu yang datang melamar. Kalian bisa memukul dan mencaci saya? Tuan He, ampuni saya. Kami yang tidak mengetahui situasi. Kami yang merendahkan orang. Tolong tenangkan diri, Nona. Sekarang biarkan saya tenang. Tadi saya terus-menerus diprovokasi. Selesai, Lau Chai. Batalkan semua kerjasama kita dengan keluarga Ho. Seperti yang di laut. Ya. Mong, maafkan kami. Kami tidak akan berani lagi. Kami tidak akan berani lagi. Tidak akan berani lagi. Tidak akan berani lagi. Kamu tidak takut kami memberitahu Sueyan? Kau brengsek. Iya. Iya. Bagaimana? Proyek Nyonya telah dicurangi. Tunggu sampai aku menyelidikinya. Peran campur ini begitu besar pengungkapannya. Bagaimana kamu bisa menjelaskan? Dokumen ini berbeda dengan yang saya lihat. Diamlah, jangan cari alasan. Salju, saya tidak ada. Salju, apa kamu masih ingin berkilah bahwa rencana ini bukan kamu yang buat? Saya tidak memiliki dokumen ini. Memang berbeda dengan yang saya lakukan. Kakek, pasti ada masalah di sini. Masalah apa? Tugaskan kamu adalah masalah terbesar. Kakek,
Saya minta penyelidikan menyeluruh tentang hal ini. Penyelidikan mungkin perlu bukti, kan? Susia, kamu terus saja berkata sembrono. Jangan-jangan ini yang kamu lakukan? Kali ini berkat Jenderal Su. Adalah Huaxia. Kalau tidak, kita semua pasti sudah selesai. Kakek, aku sudah bilang, Su Yuan tidak bisa mempercayai paman kedua. Pengalaman paman yang lalu masih ada. Su Yan. Sebagai bagian dari keluarga Shu, kalau salah harus mengakui. Kakek Ing sangat bijaksana. Kamu bertaruh dengan Li Xin, Zi. Sebelum penyelidikan selesai, aku tidak akan mengakui. Sue, jangan menolak kebaikan. Aku curiga ini semua karena perbuatanmu. Cukup. Su Yuan. Yuan Du Fushu. Dari hari ini, kau harus meninggalkan Susi. Li Sui, aku sudah bilang padamu, kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku dalam belajar. Apa itu dokumen itu? Dokumen itu dibawa masuk oleh manajer Su. Memang benar. Maaf, Suzong. Ini kesalahan saya. Silakan. Xiaoli, tolong bantu saya. Sekarang adalah kesempatan baik bagi Anda, Wang Song, untuk mengambil keuntungan. Nona Su, kamu akhirnya kembali. Pak Wang, bagaimana Anda bisa di sini, Nyonya Shu? Saya datang khusus untuk meminta maaf atas masalah atasan saya. Tidak perlu, Pak Wang, lebih baik Anda pulang dulu. Pak Wang, apa maksud Anda? Nyonya Shu, jangan marah. Sebenarnya, hari ini saya datang. Kami ingin mengajak Anda untuk bekerja di perusahaan kami. Maksud Anda adalah... Kemampuan Nona Su sudah diakui banyak orang. Saya ingin mengundang Nona Su untuk menjabat sebagai wakil direktur di Departemen Investasi. Wakil direktur. Benar, gaji tahunan Nona Su adalah 10 juta. Saya ingin tahu bagaimana pendapat Nona Su. Tuan Wang, ini terlalu tiba-tiba. Saya perlu berpikir. Lebih baik kita cari tempat untuk berpikir dengan tenang. Astaga. Bagaimana kamu bisa pulang? Bawa barangmu dan pergi. Lagi-lagi kamu, Sue, kamu tidak mengendalikan dia. Tuan Wang, kamu pulang dulu saja. Aku akan mempertimbangkannya. Su Yan, sekarang hanya aku yang berani merekrutmu di industri ini. Kau harus memikirkannya dengan baik. Baik. Proyek yang sesuai. Ada masalah apa? Kau ingin menjebakku. Aku dianggap sebagai murid. Baik mati. Saya akan mencarinya untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu jangan terburu-buru. Sekarang kita tidak memiliki bukti. Kita tidak bisa menghadapi dia. Lalu apa yang kamu rencanakan? Sebelumnya, Mr. Chai pernah berbicara dengan saya. Tentang apa? Pak Chai sangat menghargaimu. Bersedia berinvestasi 500 juta untuk membantumu mendirikan perusahaan investasi. Pak Wang, saya ucapkan selamat lebih awal karena telah mendapatkan wanita yang baik. Saya juga harus mengucapkan selamat karena telah menjadi wakil Presiden Su. Itu semua berkat pemahaman Pak Wang. Apakah proyek yang tepat ini ada di tanganmu? Benar, saya bertanggung jawab penuh untuk itu. Jika ada berita, segera beritahu. Tuan Wu, apakah kita benar-benar harus menghadapi ini? Bagaimana jika tidak ada apa-apa? Bagaimana jika, selama bertahun-tahun, ini terus membebani saya?
Bagaimana saya bisa membiarkannya? Jika kamu tidak melakukannya. Saya telah menceritakan semua tentangmu. Saya bilang. Ini tidak diketahui oleh Suyan. Apakah sudah dipertimbangkan dengan baik? Tuan Wang, Suyan telah mendirikan perusahaan. Namanya Yan Yuan Investasi. Dari mana dia mendapatkan uang untuk membuka perusahaan? Apakah dia ingin mencuri ponselku? Mustahil. Wang sekretaris merencanakan untuk menghancurkan perusahaan ini. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan, buru-buru pergi. Tapi kita mendapatkan informasi. Grup He telah berinvestasi 500 juta yuan di perusahaan Su Yuan. Mengapa selalu ada orang yang membantunya? Pak Wang, Anda harus turun dulu. Bisakah kita membiarkannya begitu saja? He sekarang adalah sandarannya. Kita tidak bisa bertindak terang-terangan. Kalau begitu kita perlahan saja. Saya tidak percaya He bisa melindunginya seumur hidup. Proyek yang cocok akan saya serahkan padamu. Kamu harus berusaha dengan baik. Tenang saja, kakek. Saya kan bukan siswa, Tuan. Tanpa janji, tidak bisa masuk. Su, kamu sangat berani. Kepala Cai, kenapa kamu datang? Xiaoli, cepat buatkan teh untuk Kepala Cai. Tidak perlu. Kepala Cai, kamu datang kali ini karena proyek ini mengalami masalah besar. Apakah kalian masih ingin menutupinya? Anca Korkut Mayontemi de Sorum Ludur. Ugun Progenedir. Konusurken kan Feril Meli. Kan Sim di Sunacam. Sayak, Ben Hatayapm. Dah Kokme, Sio Chai, Ozur Dilerim. Sio Chai, Gunum. Saat itu aku tersesat dalam pikiranku. Tidak perlu, aku tidak merasa tenang. Baiklah, kerjasama di medan perang tidak akan terjadi. Sampai sini saja. Sutradara Chai. Bagaimana dengan ketua? Tidak apa-apa, kan? Kamu tidak apa-apa, kan? Kamu tidak apa-apa? Di mana Cai Zong? Aku tanya kamu, di mana Cai Zong? Cai Zong sudah pergi. Kakek, tenangkan diri. Bagaimana aku bisa tenang? Kehilangan nama yang sesuai untuk kita belajar. Selesai sudah. Kakek, yang terpenting sekarang adalah menyelesaikan masalah ini. Su Ye, sekarang tergantung padamu. Aku mengizinkan apa saja. Apa yang diizinkan adalah masalahmu. Tidak ada tindakan yang tidak patut. Kalian ingin menyalahkan orang lain. Diam, tidak ada bagianmu untuk berbicara di sini. Mengapa aku harus diam? Memang salah kalian. Kau ingin aku menegur? Tidak mungkin. Nenek lihat ini. Ini adalah cucuku yang baik. Dia sudah mandiri. Jadi tidak ada urusan kita lagi. Dia sama sekali mengkhianati. Sudah ada orang lain. Kamu sudah keluar dari rumah. Mengapa keluarga Su bisa mengusirnya? Dia tidak bisa membangun rumahnya sendiri. Keluarga Su telah membesarkanmu. Apakah kamu ingin mengikat keluarga Su? Kamu terus mendukung Sukiang dan menekan saya. Ini yang kamu sebut pelatihan? Inilah putri baikmu. Jangan bicara lagi, cepat akui kesalahanmu. Kenapa berdoa itu salah? Kau ini menantu yang tidak berguna. Apa kau masih merasa tidak cukup kacau? Ibu. Apa yang Singer katakan tidak salah. Kali ini aku tidak akan membantumu membersihkan masalah. Baik. Sudah merasa kuat, ya? Aku pasti akan mengorbankan nyawaku untuk meruntuhkan perusahaanmu. Anakku, sebaiknya kamu merendahkan diri sedikit. Keluarga X itu tidak ada artinya.
Hiknyun, jaga ucapanmu. Istri, prestasi Anda di dunia investasi saham tidak boleh membiarkan Anda tidur. Keluarga Su ini, kalian harus mengakui diri sendiri. Tunggu dulu, saya berdiri. Selama Anda memantau setiap gerakan mereka, laporkan kepada saya segera. Ini. Anda melapor. Jika ada cara untuk menghancurkan perusahaan pemohon, keluarga Su kami tidak akan pernah menjadi pengkhianat. Kenapa Wang Zong membatalkan kerjasama dengan keluarga Su? Apa yang harus kita lakukan? Apakah hanya Su Xian yang setuju? Kenapa kamu terburu-buru? Wang Zong, saya harus tergesa-gesa. Apa yang terjadi ketika dia pergi? Berapa parah kerugian kita? Perusahaan kecil yang baru didirikan ini ingin masuk ke perusahaan. Tidak ada artinya. Bangkrut itu wajar. Yang dimaksud Temer Wang adalah, kita menjebak dia di pasar saham. Bukan kita. Dia. Su Chang, semoga baik-baik saja. Istirahat sebentar. Saya tidak berani istirahat. Esai siswa itu menyebabkan investasi kita di pasar saham sering diserang. Kamu bilang bagaimana? Apakah masih ada yang cocok untuk pasar saham? Saya tidak bisa terus-menerus mengikuti ujian. Saya harus membangun reputasi saya sendiri. Saya percaya kamu pasti bisa. Yoh, Yan. Ternyata kamu sudah membuka perusahaan baru ya? Kamu datang untuk apa? Kakek, ini adalah cara kalian menerima tamu yang terlambat. Katakan saja, kamu datang untuk apa? Kakek, kita membahas hal serius. Tatanan ini rasanya tidak cocok di sini. Kamu tidak ada habisnya. Saya datang untuk menawarkan proyek dana yang ingin saya percayakan kepada perusahaan kalian. Kamu begitu baik hati. Kakek, sepertinya kalian tidak ingin bekerja sama. Tentu saja ingin bekerja sama. Hahaha. Biasanya kami menerima mandat dana sebesar 1,2 miliar. Tapi kami sudah mencapai batas leverage kami. Bukan berarti aku langsung teringat padamu. Nanti ku coba kembalikan kepadamu. Bagaimana? Cukup baik kan? Ding Hong, kamu telah banyak membantu saya. Tidak apa-apa. Bagaimana kalau kita berdua makan malam hari ini? Ding Hong, jangan pernah berpikir untuk diam. Keluar. Maaf ya. Malam ini saya janji bertemu seseorang. Baiklah, kita bertemu di restoran Garden in the Sky malam ini. Jing Kang ingin merebut wanita saya. Apakah pemuda itu harus ditangani? Tidak perlu. Jangan biarkan dia mati dengan terlalu mudah. Bawa saja jantung kekaisaran itu padaku. Ya. Aku selalu ingin mengajakmu makan, tapi kamu selalu menolak. Kalung ini kusediakan khusus untukmu. Lihat saja suka atau tidak. Apakah ini kalung yang melambangkan cinta yang murni?
Dikatakan bernilai 50 juta. 50 juta itu apa sih? Selama kamu bersamaku, aku bisa memberimu seluruh dunia. Cherry, maafkan aku. Tidak bisa diambil. Kenapa? Apa kamu tidak suka? Aku sangat suka. Lalu kenapa? Tapi aku sudah menikah. Suamiku adalah Hisinyu. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa aku mendapatkan orang yang tidak berguna. Kau terus-menerus menolakku. Katakanlah. Kau lagi. Apa selain saya? Kamu minta saya pergi. 1 miliar jangan ganggu Suyuan lagi. Saya ketawa sampai mati ada orang bodoh seperti kamu yang ingin beradu kaya dengan saya. Pergi atau tidak? Jangan bilang kamu punya hak untuk menantang saya. Meskipun kamu punya hak, apakah kamu pikir saldomu 1 miliar? Bagi kamu, 1 miliar adalah angka yang sangat besar. Tapi bagi saya, itu hanya hal kecil. Cukup. Sue, ini adalah kalung berlian murni senilai 50 juta. Ini terbuat dari berlian terkeras di Afrika Selatan. Melambangkan cinta saya yang tak tergoyahkan untukmu. Linji ya, berikan saya kesempatan. Berlian bercampur dengan barang-barang lain. 50 juta dolar itu bukan sesuatu yang bisa kau sentuh. Biarkan aku yang mengambilnya. Ini hanyalah manik-manik kaca saja. Aku tidak tahu apa-apa. Tetapi ini adalah berlian paling keras di seluruh dunia. Keras? Beritahu aku. Di mana kerasnya? Berlianmu bahkan tidak sebanding dengan manik kaca. Masih dihargai 50 juta. Apakah otakmu kemasukan air atau menganggap permohonan itu bodoh? Lulus dari Harvard. Tidak bisa membedakan berlian asli dan palsu. Brengsek, sudah merusak berlianku. Ganti kalungku. Sesuatu yang bisa aku hancurkan dengan tangan kosong juga bisa disebut berlian. Ding Peng, aku peringatkan kamu sekali lagi. Suyuan adalah istriku yang sah. Jauhkan dirimu dari istriku. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Istrimu? Apa hakmu untuk menyebut dia suamimu? Kamu makan dari keluarga Su dan tinggal di sana. Dan juga menghabiskan uang Suyan. Apa kamu layak jadi suaminya? Ini adalah urusan suami istri kami. Bukan urusanmu untuk campur tangan. Kau terus-menerus mengatakan Suyan adalah istrimu. Tapi apakah kau pernah membelikannya sesuatu? Kau tidak punya apa-apa. Aku tidak membutuhkan barang-barang itu di bulan Juli. Kembali saja ke rumah di bulan Juli. Mungkin kau sudah tidak membutuhkannya. Atau dia memang tidak mengaku. Jadi jika itu seorang pria, katakan saja sendiri. Apakah kamu pernah memberikan sesuatu kepada Suelian? Sebenarnya tidak. Tapi itu tidak berarti sekarang tidak ada. Di masa depan tidak ada. Asalkan kamu memberikan hadiah bernilai 10 juta. Saya jamin tidak akan mengganggunya. Bisa. Dalam 3 hari. Jika tidak bisa, tinggalkan Suyan. Tidak perlu 3 hari. Saya bisa mengantarnya sekarang. Mari kita pulang, Shinran. Kita tidak perlu memberitahunya tentang ini. Aku capek. Ada apa denganmu? Anda takut tidak mengambil sampah di pinggir jalan. Ini adalah hati abadi yang legendaris. Ini adalah hati abadi yang bernilai miliaran. Kamu beli di mana? Asal kamu suka. Dimanapun akan kubeli untukmu. Ayo pulang. Berhenti, jangan pergi. Jin Peng bersedia bertaruh dan menerima kekalahan. Sue tidak mau proyek lagi? Saya tidak akan meninggalkan Sinyuan. Kalau kamu datang untuk komisi dana, silakan saja. Kumpulkan, tingkatkan kecepatan. Bagaimana? Kamu tidak suka? Apakah ini kalung bosmu? Sangat menyedihkan, tiba-tiba menemukannya. Jadi parah. Tidak. Ini apa?
Ini milik bosku, tapi aku akan berusaha. Akan kuberikan satu lagi untukmu. Aku tidak peduli dengan yang itu. Ini proyek custom mana? Ini televisi. Apa? Mereka masih tidak menyerah.